data kita sejak pandemi sampai sekarang itu memang retail ini termasuk sektor yang terdampak langsung, juga sektor hotel, karena dua sektor ini memang berhubungan sekali dengan kegiatan aktivitas masyarakat. Jadi pada saat pandemi kemarin ada PPKM sehingga jumlah pengunjung dibatasi, itu tentunya memukul sektor retail, terutama kalau kita lihat ada beberapa tenan yang memang harus keluar ataupun dia harus eh, apa namanya tidak beroperasi lagi di dalam mall itu sendiri. Jadi memang ini kelihatan dampaknya. Tapi seiring dengan pelonggaran PPKM, kemudian juga kegiatan ekonomi juga sudah mulai, aktivitas ekonomi sudah mulai kelihatan. Kita lihat bahwa tingkat hunian juga sudah mulai sedikit membaik. Tapi yang paling penting adalah yang jadi indikator utama adalah traffic yang masuk ke dalam mall. Jadi memang ada beberapa pusat perbelanjaan yang sudah mengalami tingkat kunjungan yang sudah pulih, bahkan melebihi dari sebelum pandemi. Tapi memang ada juga beberapa pusat perbelanjaan, terutama yang kelas menengah ke bawah, yang memang masih harus berjuang untuk mencapai level tingkat kunjungan yang ideal. Sehingga itulah yang terjadi. Kira-kira begitu, Mbak Bunga. Baik, nah terkait dengan kondisi mal-mal saat ini yang nampaknya tidak merata begitu ya, saya akan ke Pak Alfonsus nih. Pak Alfonsus tadi sudah dijelaskan begitu ya oleh Pak Ferry bahwa tingkat dari pemulihan setiap mal ini nampaknya berbeda-beda. Ada yang kelas menengah ke atas sudah mulai pulih 100%, namun yang menengah ke bawah ini nampaknya masih harus sedikit bekerja keras lagi supaya bisa pulih. Namun seperti apa kondisinya kalau dari data yang Anda pegang begitu ya, di pusat perbelanjaan di Indonesia saat ini? Apakah memang betul demikian ataukah memang semuanya sudah mulai pulih nih Pak Alfonsus? Iya, saya kira yang dikatakan Pak Ferry itu memang terjadi demikian, tetapi mungkin saya lebih ingin meluruskan bahwa sebetulnya bukan hanya di kelas menengah bawah saja, begitu. Jadi kondisi ini terjadi di semua kelas, begitu. Jadi ada mall yang sudah tingkat kunjungannya kembali normal 100% dibandingkan dengan sebelum pandemi, atau bahkan sudah lebih sekarang tingkat kunjungannya gitu kan, lebih dari sebelum pandemi. Tetapi ada juga beberapa pusat perbelanjaan baik yang kelas bawah, menengah maupun atas yang memang kondisi tingkat kunjungannya masih belum pulih, bahkan cenderung semakin turun. Itu terjadi begitu. Tetapi ini tidak bisa dijadikan satu kesimpulan bahwa industri pusat perbelanjaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Bukan demikian. Industri pusat belanja Indonesia sedang baik-baik saja, saya kira. Nah, ada mal-mal yang memang pusat perbelanjaan yang sedang mengalami tingkat kunjungan yang semakin menurun. Itu kita harus lihat case by case, ya, kasus per kasus, begitu ya. Tidak bisa dijadikan satu kesimpulan seperti yang tadi saya sampaikan, begitu. Nah, terutama masalah utama yang terjadi adalah mal-mal ini tidak bisa merespon perubahan-perubahan yang terjadi daripada gaya berbelanja masyarakat, begitu ya, terutama setelah COVID ini. Kan ini COVID merubah hampir semua aspek kehidupan. Nah, termasuk di dalamnya adalah gaya berbelanja, ya, tren kunjungan ke pusat perbelanjaan, begitu. Nah, inilah mal-mal yang tidak bisa merespon perubahan-perubahan tersebut. Ini yang sampai dengan sekarang tentunya yang ditinggalkan oleh masyarakat gitu, oleh pelanggannya. Jadi kembali lagi saya kira bukan karena masalah COVID ataupun PPKM dan sebagainya Ya. begitu, tetapi ini lebih kepada pusat-pusat perbelanjaan itu tidak bisa merespon perubahan yang terjadi. Tetapi secara umum kondisi industri pusat perbelanjaan Indonesia saya kira sedang menuju perbaikan, sedang menuju pemulihan. Yang tadi saya sampaikan, kita bisa lihat sendiri, terutama di kota-kota Jakarta, setiap akhir pekan, setiap hari libur, banyak sekali pusat-pusat perbelanjaan yang penuh, yang padat, yang bahkan sekarang susah untuk mendapatkan parkir begitu. Jadi saya kira secara umum pusat perbelanjaan Indonesia sedang menuju pemulihan normal, tetapi ada beberapa pusat perbelanjaan memang yang masih belum pulih tingkat kunjungannya, tetapi itu kita harus lihatnya kasus per kasus. Demikian, Mbak Bunga.
Baik, artinya tantangan, pun di depan mata masih banyak begitu ya yang harus dihadapi. Kalau begitu saya akan ke Pak, Budi. Pak Budi, kalau tadi kan dari sisi jumlah pengunjung begitu ya sudah mulai ada yang ramai, namun kita lihat juga ini sudah ramai, diperbincangkan di media sosial maupun di kanal-kanal berita yang lain yang mengatakan bahwa sejumlah mal ini bahkan tutup. Kalau dari segi okupansi, tenan ini seperti apa sih kondisinya Pak Budi? Ya, tadi udah disebut Pak Ferry juga dengan Pak Alfon, mal ada yang ramai dan ada yang sepi, pasti. Demikian pula retail ada yang ramai, ada yang sepi. Dan kalau saya tambahkan saat ini posisi mal, eee, pusat belanja itu tidak hanya di mal, tapi juga kami sudah sampai ke outdoor ya, artinya di rest area atau seperti di bandara, dan itu ada tren meningkat di posisi-posisi itu. Jadi memang ada pergeseran traffic pergerakan daripada manusia itu tidak hanya di mall tapi juga sampai ke bahkan ke stasiun-stasiun. Nah, ini kami melihat bahwa posisi ini mulai meningkat sejak PPKM dicabut, otomatis orang bisa bepergian. Ya, itu yang kami bisa sampaikan tadi, ini akan menimbulkan new retail, bahwa retail tidak hanya di yang ber-AC, karena orang juga mau yang di outdoor, sekian sih. Oke baik, saya akan kembali ke Pak Ferry. Pak Ferry, dengan kondisi yang tadi sudah dijelaskan begitu ya, sudah sedikit demi sedikit kita berada di fase pemulihan begitu. Apakah dengan kondisi ini ada kemungkinan bahwa tarif sewa ruang tenan di pusat perbelanjaan ini akan dikerek naik atau seperti apa Pak Ferry? Kemungkinan itu bisa terjadi ya Mbak, karena Ya. seperti disampaikan tadi oleh Pak Alfons dan juga Pak Budi bahwa kegiatan belanja masyarakat itu sudah kelihatan meningkat, terutama kalau kita lihat dari tingkat kunjungan ke dalam mal. Tapi tentunya ini bisa dijadikan sebagai basis atau dasar bagi pengelola mal untuk mulai menyesuaikan tarif sewanya, karena memang tarif sewa ini memang kelihatannya sudah cukup lama stagnan ya, sejak pandemi itu stagnan dan memang timingnya bisa dapat sekarang. Namun juga harus diperhatikan bahwa beberapa tenant kemungkinan mereka masih dalam proses atau fase pemulihan. Jadi memang untuk mal-mal yang tingkat trafficnya sudah membaik, bahkan lebih baik daripada saat sebelum pandemi, tentunya alasan untuk menaikkan itu lebih kuat tentunya dibandingkan dengan mal-mal yang memang belum bisa perform di atas masih yang performanya atau okupansinya masih di bawah rata-rata.